ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang, bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Pada garis bilangan ini juga, kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka min 9. Operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian, penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya. Dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi, hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua. Penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga. Bilangan minus 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10.
Latihan selanjutnya. 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3, artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 7 dikurang 3 adalah minus 10. Dan latihan soal yang terakhir, dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Dan langkah ketiga, bilangan minus 4 atau negatif 4, artinya mundur 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 adalah minus 4. Operasi penjumlahan dan pengurangan, sistem hutang dan kaidah tanda. Anak-anak, seperti yang kalian sudah saksikan dan simak di video sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat melalui garis bilangan. Ada 2 sifatnya, tadi ingat-ingat ya, bagaimana kalau ditambah, bagaimana kalau dikurang, harus berbalik badankah atau harus tetap, terus kalau ditambah harus maju, kalau dikurang harus mundur. Kalau misalkan belum mengerti, ulangi lagi videonya sampai mengerti, karena sudah enak. Ibu di sini menggunakan animasi dari video yang diambil di YouTube. Nah, untuk yang kedua, ini adalah cara-cara penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, garis bilangan kalau angkanya kecil dan bisa digambar dalam garis bilangan. Sekarang bayangkan bagaimana kalau angkanya besar, misalkan negatif 100, misalkan negatif 50, kamu kan pasti pegel nulisnya ya. Makanya untuk penjumlahan dan pengurangan, selain menggunakan garis bilangan, ada juga cara yang lain, yaitu dengan menggunakan sistem hutang. Caranya yaitu selalu tanyakan hutangnya berkurang atau bertambah, terus hutangnya lunas atau belum. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung ke contoh aja. Penulisan negatif selalu memakai tanda kurung agar tidak kabur atau tidak kemana-mana negatifnya. Jadi negatif 8 harus kamu bedakan dengan tanda operasi kurang. Kalau ini berarti bukan kurang, tapi 8-nya yang negatif. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan berapa? Kamu harus bisa menghitungnya tanpa menggunakan garis bilangan, berarti menggunakan sistem hutang. Caranya, hutang itu adalah mewakili tanda negatif. Berarti ini hutang 8 dibayar 4. Kalau tambah itu berarti dibayar hutang 8 dibayar 4. Hutangnya berkurang atau bertambah kalau dibayar?
Jawab sama hati kamu. Berarti hutangnya berkurang ya karena dibayar. Hutang 8 dibayar 4, berarti hutangnya berkurang atau bertambah? Jawab. Oh, bertambah. Hutangnya berkurang atau? Oh, berarti berkurang. Ya, berkurang betul. Di sini ada Bu Emma sebagai ahli. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Sekali lagi ya, hutang 8 dibayar 4. Hutangnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang. Hutang 8 dibayar 4 berarti berkurang. Kamu ngerjain di kontrakannya, berarti 8 dikurangi 4. Berarti berapa? 4. Karena hutangnya berkurang, jadi kalau di kontrakannya kurangi aja 4. Terus tanya lagi, hutangnya lunas atau belum lunas? Hutang 8 dibayar 4, belum lunas ya? Berarti tambahi dengan negatif. Berarti negatif 8 ditambah 4 itu negatif 4. Gitu caranya. Kalau lunas berarti positif, kalau belum lunas tambahkan dengan tanda negatif. Begitu. Contoh yang kedua. Hutang 7 dikurangi 3. Hutang 7 ngutang lagi 3. Berarti kamu tanya lagi, hutangnya berkurang atau bertambah? Hutang 7 ngahutang deui 3. Bertambah apa berkurang? Bertambah hutangnya. Berarti di kotretannya pisahin ya, kotretan sama kerjaan kamu. 7 ditambah 3 berapa? 10. Tanya lagi sama kamu, lunas atau belum lunas? Hutang 7 mah hutang deui 3. Lunas apa? Belum. Berarti pakai negatif. Hasil dari negatif 7 kurangi 3 adalah negatif 10. Gitu. Sekarang contoh yang ketiga. Punya uangnya 3, hutangnya 7. Uangnya 3, hutangnya 7. Hutangnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Uangnya 3, hutangnya 7, dia berarti mau bayar. Mau bayar 3 tapi hutangnya 7. Berarti berkurang. Di kotakan kamu tulis 7 kurangi 3, 4. Nah, sekarang tanya lagi, udah lunas atau belum hutangnya? Hutangnya 7 dibayarnya 3. Belum ya, tandain negatif gitu. Selanjutnya, contoh nomor 4. Hutang 3 dibayar 8. Negatif 3 ditambah 8. Hutang 3 dibayar 8. Berkurang atau bertambah hutangnya? Hutang 3 dibayar 8. Hutangnya gimana? Berkurang. Berarti 8 kurangi 5. Hutang 3 dibayar 8. Lunas atau belum lunas hutangnya? Lunas, malah kembalian. Kembaliannya berapa? 5. Berarti positif 5. Nah, kalau tadi coba kalian perhatikan, angka yang di belakangnya adalah angka yang positif. Nah, sekarang bagaimana kalau di belakangnya ada angka negatif? Otomatis si hurufnya pasti bertemu, si negatifnya pasti bertemu dengan operasi bilangan. Jadi ini teh ditambah atau dikurang? Ini teh ditambah atau dikurang? Ini dikurang atau dikurang? Ini dikurang atau dikurang? Gitu ya. Ini lihat nomor 1. Jadi ini teh 9 teh ditambah atau dikurang dengan 6. Jadi negatif 7 teh untuk yang nomor 2 nih, ditambah atau dikurang 3. Kalau yang nomor 3, jadi 4 teh dikurang yang ini atau kurangnya yang ini dengan 5. Nomor 4 juga sama. Nah, kalau dalam penjumlahan dan pengurangan tidak boleh ada kebingungan seperti itu. Tidak boleh ada 2 tanda. Makanya caranya adalah dengan menggunakan kaidah tanda. Kamu harus menjadikannya 1 tanda dulu. Nih, kamu harus dijadikan 1, mau tambah atau kurang. Yang ini juga sama, mau tambah atau kurang. Yang ini kurangnya mau yang pertama atau yang kedua. Yang ini juga sama, kurangnya mau yang pertama atau yang kedua. Kita rubah dulu dengan kaidah tanda. Setelah dirubah, balik lagi pengerjaannya menggunakan sistem utang. Untuk lebih mengerti, yuk kita kerjakan contohnya. Contoh yang pertama, 9. Nih, kaidah tandanya dulu aja ya. Kaidah tandanya positif, kalau ketemu positif akan menghasilkan positif.
Begitupun dengan negatif, bila bertemu dengan negatif akan menghasilkan positif. Bu, itu dari mana Bu kaidahnya? Kalian tinggal memakai, ini sudah diteliti oleh ilmuwan matematikawan sejak zaman dahulu. Jadi kalian tidak usah dipikirkan dari mana-mananya, kalian tinggal memakai rumusnya. Sekali lagi, kalau tandanya sama bertemu berarti menghasilkan positif. Plus bertemu plus positif, negatif ketemu negatif positif. Nah, kalau beda tandanya menghasilkan negatif. Negatif ketemu positif, negatif. Positif ketemu negatif, negatif. Jadi kamu ngafalinnya cukup yang sama tandanya menghasilkan positif, yang beda tandanya menghasilkan negatif. Seperti contoh nomor 1. 9 positif ketemu negatif. Jadi kaidah tandanya yang mana? Yang ini. Positif ketemu negatif, negatif. Tuh, jadi 1. Gak boleh ditulis lagi negatifnya. 6 negatif 7. Ini positif ketemu negatif. Kaidah tandanya apa? Kalau positif ketemu negatif, negatif. Tulis. Negatif 7-nya tetap negatif 7. Ini yang dirubahnya ya, jadiin satunya. Jadi negatif karena positif ketemu negatif. Kurangi 3. Ini juga 4 tetap. Negatif ketemu negatif. Positif 5. Ini juga tetap, hati-hati nih, negatif 8-nya yang di depan jangan dirubah, tetap negatif 8. Yang kita rubah yang ini, negatif bertemu dengan negatif. Hanya dihalangi tanda kurung. Berarti kalau negatif ketemu negatif harus positif. Positif 4 sama dengan berapa? Nah, kalau sudah tanda, berarti ini sudah tidak bingung lagi seperti ini ya. Mau positif atau negatif? Ya pilih yang negatif. Kalau sudah ini, ke sistem utang. 9 kurangi 6 berapa? 9 kurangi 6 3 positif. Sekarang negatif 7. Hutang 7 dikurangi 3. Hutang 7 ngehutang deui 3. Berarti hutangnya berkurang atau bertambah? Bertambah. Kamu di potrekannya ditambah. 7 tambah 3 10. Tanya lagi sama kamu. Lunas atau belum lunas hutangnya? Belum. Kan nambahan hutang lagi, berarti tambahin negatif di depan 10-nya. Yang ketiga, 4 tambah 5 gampang ya, ini mah 9. Sekarang, negatif 8 ditambah 4. Hutang 8 dibayar 4. Berkurang atau bertambah hutangnya? Mau dibayar? Berkurang. Di potrekannya dikurang. 8 kurangi 4. Tanya lagi sama kamu, kalau hutang 8 dibayarnya cuma 4, lunas atau belum lunas hutangnya? Belum, berarti pakai negatif. Seperti itu. Semoga kalian mengerti dengan ini. Hati-hati mengerjakannya. Kalau mengalami kesulitan, tonton dulu videonya sampai kalian mengerti, ulangi, diperlambat. Kalau sudah masih ada yang sedikit belum mengerti, boleh bertanya ke ibu. Kita rangkum sebagai berikut. Untuk A dan B bilangan bulat. A ditambah dalam kurung minus B itu sama dengan A dikurang B. A dikurang dalam kurung minus B sama dengan A ditambah B. Minus A ditambah dalam kurung minus B sama dengan minus A dikurang B. Dan minus A dikurang dalam kurung minus B sama dengan minus A ditambah B. Terima kasih telah menyimak videonya. Semoga kalian paham apa yang telah Ibu jelaskan ya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di minggu-minggu berikutnya. Bye-bye.